Part ke-20 diambil dari light novel bab 57 sampai dengan 59. Cember segera berlari ke gedung utama dan berpikir sendiri. Jin Rankandel, jenius tak tertandingi yang mencapai bintang 5 pada usia 15 tahun. Penyelamat hidupku. Untuk berpikir bahwa orang yang luar biasa seperti itu akan datang mencari seseorang seperti saya di tengah malam untuk meminta bantuan. Cember sangat tersentuh. Jin adalah penyelamatnya yang bahkan membawa serta ksatria penjaga Rankandel dalam misi untuk menyelamatkannya. Tidak peduli berapa banyak uang yang dimiliki, seseorang tidak dapat dengan mudah mengalami kemewahan seperti itu ketika diselamatkan. Apa alasan dibalik permintaan Jin? Anak bungsu klan Rankandel seharusnya dipenuhi dengan uang secara normal. Apakah dia adalah misi rahasia di mana dia sangat membutuhkan dana? Apapun jawabannya, saya akan membantunya dalam membuat pencapaian besar dalam waktu dekat, bahkan jika pengaruh saya minimal. Setelah kematian kita, sejarawan akan menulis catatan tentang Jin Rankandel, dan aku akan senang jika ada satu baris pun dalam biografinya yang menyebutkan Cember Bill. Selama 10 menit yang Cember ambil untuk mengumpulkan uang, imajinasinya menjadi liar. Cember kembali dengan tas kulit besar dengan segala macam barang berharga dan banyak koin emas. Huf, ini yang kau minta, Tuan Jin. Dia membawa terlalu banyak. Bahkan pada pamungan pertama, tas itu tampak memiliki berat lebih dari 30 kg harta karun. Jin tidak akan sanggup menanggung semua itu dan melanjutkan perjalanannya. Jin meraih segenggam emas berharga dan mengambil sekitar 500 koin emas. Bahkan perampok tidak bermimpi mendapatkan uang sebanyak ini dalam satu hari. Ini sudah lebih dari cukup. Senang bertemu denganmu lagi, Cember Bill. Itu suatu kehormatan, Tuan Jin. Saya tidak tahu misi apa yang kamu lakukan, tetapi saya berharap yang terbaik untuk kamu dan berdoa agar kamu kembali dalam keadaan sehat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Oh, dan ketika saya datang ke sini, saya harus melakukan sesuatu tentang penjaga di gerbang. Jadi, saya mengerti. Saya akan menanganinya sendiri, jadi tolong jangan khawatirkan diri kamu sendiri. Dan saya akan tutup mulut tentang masalah hari ini sampai Lord Jin memberi saya izin untuk membicarakannya. Jin tidak berharap banyak dari Cember Bill ketika dia pertama kali secara tidak sengaja menyelamatkannya kembali di wilayah selatan kerajaan Zan di dekat perbatasan. Namun, dia sekarang melihat Cember sebagai orang yang cukup baik. Dia tidak hanya mengingat hutangnya, tetapi dia juga tajam dan cerdas. Aku harus memberinya beberapa hadiah di masa depan, apapun itu. Cember dengan semangat melambaikan tangannya hingga siluet Jin menghilang di telan malam. Kebanyakan pembawa bendera sementara Rankandel menghabiskan 2 bulan pertama mereka dalam kemiskinan. Mereka hanya pernah belajar menyerang, menikam, dan menebas musuh sejak kelahiran mereka di dalam klan pendekar pedang ini. Dengan demikian, indera dan intuisi mereka dalam uang dan keuangan tidak ada. Mereka sendiri tidak pernah mendapatkan uang, jadi tidak mengherankan bahwa mereka akan menghabiskan beberapa bulan dalam kemiskinan sekali di dunia nyata. Oleh karena itu, sebagian besar pembawa bendera sementara membunuh penguasa kejahatan di Mamit dan membawa kepala mereka ke tim investigasi kriminal Vermont, atau mereka hidup sebagai tentara bayaran untuk mendapatkan uang. Tapi sampai saat itu, mereka masih tidak punya uang. MUN, peneguk. Hari ini adalah hari ketiga Jin sebagai pembawa bendera sementara. Bocah itu, pengasuhnya, dan naga, hewan peliharaannya, sedang melahap semua makanan di restoran terbaik dan terpopuler kerajaan Zhan. Meskipun mereka telah memesan lusinan hidangan, tagihan itu hampir tidak menggores dana mereka. Jangan makan terlalu banyak, murakan. Gerbang transfer dalam 1 jam. Jika kamu memuntahkan semuanya seperti terakhir kali. Tenang, nak. Bahkan jika saya akhirnya muntah nanti, saya masih akan makan semuanya. Itulah artinya hidup seperti predator puncak seperti saya. Betapa keras kepala. Tuan muda, tolong coba ini juga. Masakan Zhan cukup enak. Kuhahaha. Bukankah kamu bertanya pada Jin, bukankah itu memeras uang darinya? Tuan muda, baru kemarin, strawberry pie, kamu tampaknya cukup nyaman makan sekarang. Mereka bertiga berencana menggunakan gerbang transfer daripada mengendarai murakan untuk bepergian. Alasan dibalik keputusan ini bukanlah rasa takut gili akan ketinggian, tetapi karena tujuan mereka. Meskipun organisasi bawah tanah Tesing membuat kekacauan di luar negeri, kerajaan Akin tidak dapat disangkal adalah bagian dari Federasi Sihir Lutero. Dan Federasi Sihir Lutero berada di bawah manajemen Zip Files. Terlebih lagi, 80% naga aktif saat ini berafiliasi dengan Zip Files. Oleh karena itu, menunggangi murakan dengan sembrono. Dan terbangkai kerajaan tidak berbeda dengan pernyataan perang kepada mereka. Alasan mengapa Rankandels tidak bisa melanggar perjanjian mereka dengan Zip Files juga karena naga-naga itu. Secara teknis, itu karena para dewa yang telah menciptakan naga-naga itu. Rankandels hanya memiliki satu anggota yang telah mengontrak dewa, Jin. Namun, situasinya berbeda di Zip Files. Lusinan kontraktor mendukung klan, dan mereka semua dengan sabar menunggu kematian Chiron. Selama Chiron menghilang, keluarga Zip Files dapat dengan mudah melenyapkan Rankandel yang merupakan duri dalam daging mereka. Sudah waktunya sekarang. Ayo pergi.
Ketiganya menyelesaikan makan mereka dan menuju ke gerbang transfer kerajaan Shan dan menyelesaikan prosedur hukum. Murakan tidak memiliki identitas, jadi dia berubah menjadi kucing untuk bepergian dengan Jin dan Gilly. Teleportasi akan segera dimulai. Begitu mereka duduk di ruang tunggu yang tenang, seorang anggota staf mengumumkannya. Mana biru cerah dengan lembut menyelimuti mereka bertiga, dan setelah beberapa saat, mereka membuka mata mereka di kerajaan Akin. Selamat datang di kerajaan Akin di Federasi Sihir Lutero. Surat-surat palsu mereka memungkinkan mereka untuk memasuki kerajaan tanpa masalah. Saat mereka keluar dari gedung dan memasuki jalan-jalan, sinar matahari yang kuat menyinari mereka. Sudah 15 tahun, Jin telah menghabiskan 1 tahun di ibu kota kerajaan Akin tepat sebelum kemundurannya. Meskipun ada jarak 15 tahun antara kota saat ini dan yang ada di ingatan Jin, pemkamungannya tidak terlalu berubah. Para pedagang kaki lima yang melakukan bisnis di jalanan, para gelkamungan yang berjongkok di tanah di sebelah mereka, orang-orang dari gang-gang gelap kota, DLL. Bayangan di wajah orang sangat kontras dengan jalanan yang bersih dan sinar matahari yang cerah. Memang, kota itu hangat sepanjang tahun. Itu pasti karena tirani klan Tesing. Saya ingat pernah mendengar bahwa teror mereka sekarang lebih buruk dibandingkan di masa depan. Gilly juga memperhatikan perbedaan dan tetap waspada terhadap lingkungan mereka. Kota ini anehnya suram, meskipun cuacanya sangat menyenangkan. Menurut para penyihir di Kolon Ruins, iklim di sini bagus, tapi kehidupan di sini tidak menyenangkan. Mari kita cari penginapan dulu sebelum kita mencari mangsa kita. Ya, Tuan Muda. Sebenarnya, Jin sudah memilih penginapan mereka dan juga target pertama mereka. Jet, pialang informasi. Jin cukup dekat dengan Jet di kehidupan sebelumnya. Tidak lama setelah dia tiba di kerajaan Akin, dia menerima bantuan Jet saat menetap. Namun, mereka tidak dekat dalam arti istilah yang baik. Jet adalah seseorang yang sering menikam orang dari belakang untuk keuntungannya sendiri. Bajingan itu, hari-hari ini, dia pasti menipu orang bodoh sebagai broker informasi kelas atas yang memproklamirkan diri. Sial, hanya memikirkan dia membuat darahku mendidih. Faktanya, Jin sendiri adalah salah satu dari orang bodoh yang ditipu oleh Jet di kehidupan sebelumnya. Pialang informasi telah menipunya begitu banyak dengan kedok memperkenalkannya ke rumah lelang bawah tanah Tesing. Kali ini, Jin berencana mengungkapkan skema Jet dari awal untuk memberinya pelajaran. Aku akan mengalahkan Jet. Lalu, aku akan mengendalikannya dan memanfaatkan skillnya dengan baik. Jauh lebih mudah untuk menjelaskan sesuatu kepada Gilly dan Murakan jika aku mengasosiasikan diriku dengan Jet. Jin tidak berencana mengungkapkan dirinya sebagai regresor Gilly dan Murakan di masa depan. Jadi, Jin membutuhkan alasan yang bagus untuk meyakinkan mereka setiap kali dia membuat rencana menggunakan pengatanya dari kehidupan masa lalunya. Sama seperti sekarang. Nah, apakah kita benar-benar perlu mencari penginapan di gang kumuh ini? Bukankah ada penginapan yang cukup bagus di pinggir jalan utama? Tuan Muda pasti memiliki alasan yang baik atas tindakannya, Tuan Murakan. Tapi tidak perlu tinggal di tempat seperti ini ketika kita punya uang sebanyak yang kita miliki, Strawberry Pie. Memang, itu akan menjadi ide yang bagus untuk menyebarkan berita bahwa kita memiliki banyak uang di kota ini, di mana banyak penyihir yang tidak terdaftar mendatangkan malapetaka. Apakah saya benar, Murakan? Apa kau serius memberitahuku bahwa aku, Murakan Agung, harus tidur di penginapan kotor ini, yang bahkan orc akan hindari, hanya karena para penjahat kecil itu? Jin membuat beberapa alasan dan membimbing 2 orang lainnya menuju penginapan Jet, tapi dia tidak bisa bersikap seperti ini selamanya. Di sisi lain, jika dia menjadikan Jet bawahannya, masalah ini akan hilang. Bagaimana kamu tahu itu, Tuan Muda? Nah, mengapa kita perlu melakukan itu? Jadi, jika Gilly dan Murakan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepadanya, dia bisa menjawab bahwa dia telah mendapatkan informasi dari Jet dan dengan mudah meyakinkan mereka. Tempat ini terlihat bagus. Setelah bertengkar dengan Murakan selama 1 jam, Jin dan yang lainnya akhirnya tiba sebelum penginapan Jet berhasil. Tetapi karena gerutuan Murakan yang terus-menerus, rasanya seperti 10 kali lebih lama. Silakan hubungi Jet di bagian penerima tamu. Jin secara tidak sengaja mendengus dan menyeringai ketika dia melihat papan nama yang sudah dikenalnya lagi. Seperti biasa, penginapan itu memiliki nama yang sangat aneh. Padahal, itu adalah nama yang pas jika kau memperhitungkan fakta bahwa tempat itu bukanlah sebuah penginapan, tapi tempat tinggal seorang pialang informasi. Kenapa di sini secara khusus? Karena aku mendengar para penyihir di Kolon Ruins berbicara tentang, sudahlah, itu hanya firasatku. Murakan masih merajuk dan cemberut saat mereka berjalan melewati pintu depan. Sementara itu, Gilly berdiri dengan percaya diri di belakang mereka saat dia sepenuhnya mempercayai Tuan Muda itu apapun yang terjadi. Seorang pria kurus sedang duduk di belakang meja, kepala di atas meja keras saat air liurnya membuat genangan air. Itu adalah Jet. Dia tidak merasakan kehadiran ketiganya dan hanya mendengkur keras saat bau alkohol memenuhi udara. Apakah kamu pemilik penginapan itu? Pelanggan, selamat datang. Jet dengan goyah memperbaiki posturnya dan dengan cepat mengamati
ketiga tamu itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia kemudian segera mengkategorikan mereka menjadi orang bodoh yang bisa dia tipu. Seorang anak kurus, tampak lemah dengan kemeja bagus, pendekar pedang dalam perjalanan pertamanya, dan seorang wanita. Ya, dia cukup cantik. Apakah dia seorang pembantu? Mereka jelas seorang bangsawan muda dan bodoh dengan pelayannya bermain di petualang. Meskipun pikiran seperti itu melintas di benaknya, Jet hanya menunjukkan senyum cerah di luar. Apakah kamu punya kamar kosong? Ya, semuanya kosong. Kamu telah datang ke tempat yang tepat. Saya bangga dengan harga saya. Untuk wisatawan seperti kamu, ini adalah harga terendah untuk perawatan dan tempat tidur terbaik. Sekarang, silakan lihat kamar kami dan pilih yang paling kamu sukai. Jet berdiri dan dengan cepat mendorong ketiganya ke atas. Dia menyuruh mereka untuk memilih kamar yang mereka inginkan sendiri dan kembali ke bawah. Dia berencana untuk membuat mereka menggunakan kamar tanpa memberitahu mereka detail harga. Teknik khas kamar. Selanjutnya, Jet dengan cepat menyiapkan 3 minuman untuk para tamu saat mereka berada di lantai atas. Begitu anak dan pelayannya menenggak gelas mereka, dia akan membebankan biaya yang tidak masuk akal untuk layanan tersebut. Sekamuinya para tamu adalah tentara bayaran berpengalaman. Jet akan menghentikan rencananya saat ini. Namun, Jet tidak berencana menahan triknya di depan kelompok pelancong yang naif ini. Begitu mereka kembali dan meminum ini, ketiganya akan memulai kehidupan baru di rumah lelang bawah tanah. Selamanya, saya baru saja mendapatkan jackpot. Jet telah mengambil keputusan begitu dia melihat ketiganya. Dia akan membius mereka dengan obat tidur dan menjualnya sebagai budak di rumah lelang bawah tanah Tesing. Pikiran yang cepat dan eksekusi yang cepat dari rencananya. Inilah bagaimana Jet menjadi broker informasi terbesar Akin di masa depan. Tak perlu dikatakan, Jin tahu lebih banyak tentang Jet daripada Jet sendiri. Dia sudah 4 langkah di depannya. Saya yakin dia tidak sabar menunggu kita untuk menipu kita dengan teknik usang itu dan membuat keuntungan sebanyak mungkin. Bersiaplah untuk mati, Jet. Seperti yang telah dia prediksi, Jet sedang menunggu mereka di lantai bawah dengan 3 minuman saat ketiganya kembali. Ya ampun, kamu harus kering dari perjalanan kamu. Silakan minum secangkir untuk melegakan tenggorokan kamu. Hehe, ini adalah jus jeruk khusus penginapan kami. Rasanya tak tertandingi. Bahkan bangsawan terkadang datang ke sini hanya untuk minum jus ini lagi. Tubuh diberkati Run Candles memiliki sedikit ketahanan terhadap sebagian besar racun, jadi pil tidur murah ini hampir tidak akan berpengaruh pada Jin. Jin merenung sejenak. Haruskah dia menurunkan cangkir dan memberitahunya bahwa pil tidur itu enak sambil memukul pria itu? Atau haruskah dia berani Jet mencicipi minumannya terlebih dahulu? Namun, ada satu opsi yang benar-benar diabaikan Jin. Apakah kamu kehilangan akal sehatmu? Dasar kutu busuk. Murakan tidak dalam suasana hati yang baik untuk sementara waktu sekarang. Naga itu telah menatap gelembung-gelembung yang mengambang di jus jeruk berduri. Oi, bocah, tidakkah nalurimu memberitahumu bahwa tempat ini bagus? Maka kamu harus memeriksa usus kamu dan memperbaikinya sementara saya mengalahkan omong kosong ini sampai mati. Pastikan untuk memeriksa dengan cermat, oke? Murakan berbicara sambil perlahan menutup pintu depan penginapan. Sekarang nasib Jet untuk menanggung pemukulan Murakan dan menumpahkan semua kacang. Jet meragukan telinganya sendiri. Apakah para pelancong ini, yang pertama kali berada di Akin, kehilangan akal? Meski begitu, pelanggan tetaplah pelanggan. Dia memutuskan untuk memperlakukan mereka dengan hormat seperti biasanya. Kenapa kamu bertingkah seperti ini, Tuan? Haha, bahkan jika kamu seorang pelanggan, itu akan menjadi masalah jika kamu menghinaku. Retakan. Pukulan kiri Murakan mematahkan salah satu tulang rusuk Jet dalam sekejap mata. Penipu itu terengah-engah, tetapi sebelum dia bahkan bisa merasakan rasa sakitnya, tumit dengan cepat turun ke bahunya, langsung mematahkan otot bahunya. Kedua mata dan telinganya tidak percaya dengan apa yang terjadi di hadapannya. Meskipun aku ksatria bintang 5, meskipun saat ini dia hidup seperti bajingan di jalanan ini, Jet pernah menjadi bagian dari kelompok tentara bayaran. Dia telah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan pejuang berpengalaman. Ada sangat sedikit situasi di mana seorang ksatria bintang 5 bisa dipukuli secara sepihak. Tuan Murakan, mengapa kamu menyerangnya? Pemilik penginapan akan mati. Itulah intinya, Strawberry Pie. Aku mencoba membunuhnya. Dia menaruh racun di minuman kita. Untungnya baginya, Jet cerdas dan mudah beradaptasi. Dia tidak ragu-ragu untuk mengubah perilakunya karena dia cukup terikat dengan hidupnya. Rencana terbaik saat ini adalah segera berlutut, mengakui kesalahannya, dan memohon untuk hidupnya. Tak perlu dikatakan, Murakan tidak memberi Jet waktu untuk meminta maaf dan melanjutkan serangannya yang terburu-buru. Naga dalam wujud manusia meludahkan segala macam hinaan kepada pemilik penginapan, seperti
kau anak kutu. Yang rendah, sampah, mati, DLL. Namun, wajahnya secara mengejutkan tanpa ekspresi sepanjang waktu. Kurangnya ekspresi Murakan semakin meningkatkan ketakutan Jet. Tontonan yang sangat memuaskan. Melihat Jet dengan siapa Jin memiliki hubungan buruk di kehidupan masa lalunya, dihempaskan ke tanah memberinya rasa kepuasan yang benar-benar baru. Namun, scammer akan sangat berguna di sini. Jika ini terus berlanjut, Jet akan segera berubah menjadi mayat yang dingin. Cukup, Murakan. Mari kita dengarkan dia untuk saat ini. Apakah kamu serius memiliki hal untuk dibicarakan dengan bajingan ini yang diam-diam mencoba meracuni kita? Nah, Murakan menghentikan pukulannya dan menoleh ke arah Jin. Melihat kesempatan sekali seumur hidup, Jet langsung berlutut ke arah bocah itu. Tolong selamatkan hidupku, Tuan Muda. Saya akan melakukan apa saja untuk membayar dosa-dosa saya. Meskipun tulang rusuknya patah dan hidungnya yang rata, Jet berbicara dengan jelas dan jelas. Kegigihan dan kemauannya untuk bertahan hidup cukup mengagumkan. Jet telah merangkak ke kaki Jin dalam sekejap mata dan menempel di celananya. Murakan mendengus tapi dengan enggan menghentikan ledakan amarahnya. Jin masih menjadi kontraktor yang dijanjikan 1000 tahun, jadi dia akan mendengarkan pikir kamu rencana bocah itu. Mendera, berangkat. Darahmu menodainya. Jin berjongkok dan menampar pipi Jet. Ya, permintaan maaf saya yang terdalam. Aku akan melepaskannya, jadi tolong selamatkan hidupku. Aku akan menanyakan beberapa pertanyaan sederhana mulai sekarang. Jika kamu berbohong kepada kami, kamu akan mati. Tetapi jika kamu menjawab dengan jujur, kamu akan hidup. Saya akan menilai apakah kamu berbohong atau tidak tergantung pada suasana hati, intuisi, dan firasat saya. Apakah kamu mengerti? Jet mengangguk dengan marah, memercikkan tetesan darah kemana-mana di sekelilingnya. Bagus, apa pekerjaanmu? Biasanya, pertanyaan pertama yang akan ditanyakan adalah sesuatu seperti, apakah kamu benar-benar membumbui minuman kami? Atau, mengapa kamu menambahkan minuman kami? Namun, interogasi Jin dimulai dengan pertanyaan yang lebih mendasar. Jadi, Jet menyadari bahwa Jin bukan anak biasa kamu. Dia tahu tidak ada gunanya mencoba mendapatkan simpati Jin. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah mengungkapkan kebenaran seobjektif mungkin. Aku pemilik penginapan dan broker informasi. Saya juga bekerja sebagai germo dari waktu ke waktu dan mencoba-coba beberapa perdagangan manusia. Jadi saya terlibat dalam berbagai pekerjaan. Jika kamu mengampuni hidup saya bisa sangat berguna bagi kamu, Tuan Muda. Akin adalah bidang keahlianku. Wajah Gili berkerut karena pengenalan diri Jet yang mengejutkan. Murakan mengangguk pada dirinya sendiri. Sambil menggumamkan, aku tahu itu. Cukup dengan komentar yang tidak perlu. Dengan kata lain, kamu adalah sampah multifungsi. Lalu apakah kamu menambahkan minuman kami untuk menjual kami di suatu tempat sebagai budak? Meskipun menyedihkan, itulah masalahnya. Kemana? Permisi, retakan. Jin membantu jari kelingking Jet menyentuh punggung tangannya untuk pertama kalinya. Jet tidak berani berteriak kesakitan dan menyebut nama tertentu dengan gagap. Menguji ke rumah lelang bawah tanah Tesing, menjelaskan, ya, rumah lelang bawah tanah Tesing adalah rumah lelang yang dikelola oleh organisasi bawah tanah bernama Tesing. Di bawah sana, kamu dapat membeli dan menjual budak, obat-obatan, semua jenis produk selundupan, dan artefak curian. Aku akan meminta seseorang menyembuhkan tubuhmu malam ini. Kamu mengerti apa yang perlu kamu lakukan setelah itu, kan? Tentu saja. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Terima kasih banyak. Setelah menyadari hidupnya akan terhindar, Jet hendak mencium sepatu Jin. Sampah multifungsi ini akan berguna bagi mereka selama mereka tinggal di kerajaan Akin. Sementara Jin membenci Jet, dan keberadaannya, dia masih sangat menghargai keterampilan dan pengetahuan sampah. Jin mengirim Jet ke atas. Hari ini, silakan hubungi Jet di resepsi, akan ditutup untuk bisnis. Nah, mengapa kita tidak mengubur sampah itu saja di gunung yang acak daripada membayar biaya pengobatannya? Saya setuju, Tuan Muda. Dia mungkin mencoba menikam kita dari belakang lagi jika kita membiarkannya selamat. Organisasi bawah tanah dan rumah lelang mereka. Itu adalah hal yang sempurna untuk dihancurkan untuk mendapatkan kehormatan dan reputasi, bukan begitu? Kita selalu bisa membunuhnya setelah itu. Itu benar, tapi mari kita percaya padanya kali ini. Bagaimanapun juga, kami membutuhkan pemandu selama kami tinggal di Akin. Pengasuh dan naga itu tidak berdebat lagi dan menyetujui rencana bocah itu. Agar perjalanan lancar tanpa komplikasi, terkadang seseorang harus mengakomodasi keputusan pemimpin partai. Murakan dan Gili tetap tinggal di penginapan untuk mengawasi Jet sementara Jin pergi mencari seseorang untuk menyembuhkan penipu itu. Jin benar-benar menganggap mereka berdua sebagai teman baik. Namun demikian, begitu Jin melangkah keluar dari penginapan sendirian, dia merasakan kebebasan dan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sekarang bisa menggunakan pengetahuannya sebagai regresor sebanyak yang dia inginkan di dalam kerajaan Akin. Perkembangan kota dihalangi oleh tirani Tesing. Dengan kata lain, sebagian besar bangunan, fasilitas, kelompok, dan organisasi yang diketahui Jin di kehidupan masa lalunya kemungkinan besar akan hadir hari ini. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan penyembuh bungkam yang bisa dia percaya. Maltran adalah seseorang yang akan menyembuhkan siapapun, bahkan
mengalahkan buronan penjahat, asalkan dia dibayar dengan layak. Untungnya, toko sihirnya terletak di tempat yang sama dengan ingatan Jin. Aku pernah mendengar bahwa kamu hebat dalam melakukan prosedur medis ilegal. Di mana kamu mendengar itu? Tidak penting, aku akan membayarmu dengan mahal. Meskipun dia jelas terlihat 15 tahun lebih muda, Maltran masih pria paruh baya berperut buncit yang sama. Maltran tampak merenung sejenak, sambil mengelus perutnya yang membuncit. Bagaimana situasi pasien? Beberapa tulang rusuk patah dan satu jari menjuntai secara tidak normal. Tapi dia tidak kehilangan banyak darah. Melekat. Jin menjentikan cincin yang dibuat dengan baik ke pria paruh baya itu. Maltran segera berdiri saat dia menerima pembayaran. Hari keberuntunganku. Ayo pergi. Maltran adalah seorang penyihir penyembuh yang sangat terampil. Begitu dia tiba di penginapan, hanya butuh 5 jam baginya untuk menghapus semua jejak kekerasan di Jet. Faktanya, penampilan Maltran yang berkeringat saat dia dengan sungguh-sungguh menggunakan sihir. Penyembuhan membuatnya terlihat seperti seorang pendeta yang taat. Saya melihat, Federasi Sihir Lutero tidak disebut Federasi Sihir tanpa alasan. Memikirkan bahwa seorang tabib yang kami temukan di jalanan akan sangat terampil. Gilly berbisik pada dirinya sendiri saat dia melihat prosedur medis. Matanya berbinar dengan rasa ingin tahu dan kagum karena dia jarang mengamati sihir selama hidupnya dengan Run Candles. Jet tersentuh oleh Jin dan kesediaannya untuk menyewa tabib yang begitu baik. Begitu dia pulih sepenuhnya, dia berlutut di tanah dan terus menunjukkan rasa terima kasihnya. Tuan muda, meskipun pertemuan pertama kita tidak berjalan dengan baik, sekarang saya berjanji setia selamanya kepada kamu, tolong izinkan saya untuk melayani kamu. Itu akan tergantung pada perilaku dan kinerja kamu di sini. Apakah kamu sudah selesai, penyembuh? Saya harap tulang rusuknya tidak akan tiba-tiba pecah lagi dalam beberapa jam. Lelucon yang tidak lucu. Kalau begitu, aku akan pergi. Tolong hubungi saya lagi jika ada keadaan darurat lain. Aku, bahkan akan menyembuhkan seseorang secara gratis 1 kali selama itu tidak terlalu serius. Saya selalu bekerja, sebanyak saya dibayar. Kamu memiliki etos kerja yang sangat baik. Semoga harimu menyenangkan. Maltran meninggalkan penginapan. Jet sekarang dengan hati-hati mengamati ketiganya, yang sedang menyesap cangkir teh hitam mereka sambil duduk. Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, orang-orang ini, mereka berbau uang dan otoritas. Dan di sini saya pikir saya memperhatikan orang-orang. Bagaimana saya tidak segera menyadarinya, dan mengapa tembakan besar seperti itu datang ke daerah terpencil di kota ini? Pria yang telah memukulinya adalah petarung yang sangat terampil. Pelayan itu sepertinya sudah terbiasa melihat adegan kekerasan. Akhirnya, anak laki-laki yang dinilai Jet sebagai bangsawan muda dan bodoh secara alami memerintahkan 2 orang lainnya seolah-olah mereka adalah pengikutnya. Ini adalah pengkamungan yang belum pernah dilihat Jet sebelumnya. Apakah dia pewaris klan bela diri terkemuka? Atau pasukan khusus Vermont? Hathaway, jika saya sembarangan mengkhianati mereka, saya akan terhapus dari muka benua ini tanpa jejak tertinggal. Setelah beberapa saat, Jet menyimpulkan bahwa ketiganya adalah pasukan khusus Vermont. Dia bahkan percaya bahwa tindakan mereka sejauh ini semuanya telah diperhitungkan, termasuk pertemuan pertama mereka yang membawa malapetaka. Jet tidak bodoh untuk berpikir begitu. Ketiganya segera menyadari minuman mereka dibubuhi dan entah bagaimana menemukan penyembuh yang sangat baik dalam waktu 1 jam setelah pemukulan. Orang-orang ini pasti telah menyelidiki saya sebelumnya. Saya yakin mereka tahu semua jenis informasi tentang saya. Mereka pasti berencana menggunakanku untuk memasuki rumah lelang bawah tanah Tesing untuk menjalankan semacam misi. Dan begitu mereka memenuhi misi mereka akan menyingkirkan anjing pemburu mereka yang sekarang tidak berguna, Jet. Begitu dia sampai pada kesimpulan itu, Jet mengatupkan giginya dan menguatkan dirinya. Dia perlu menjadi keberadaan yang sangat diperlukan bagi mereka untuk bertahan hidup. Dia harus sangat berguna bagi mereka sehingga mereka tidak akan membunuhnya. Karena itu, dia perlu menunjukkan kepada mereka kesetiaannya yang mutlak dan abadi dan melayani mereka dengan sepenuh hati. Meskipun Tessings memiliki kekuatan dan otoritas yang sangat besar, mereka hanya bisa menggunakan orang-orang di dalam akin seperti katak di dalam sumur. Sementara itu, pasukan khusus Vermont adalah organisasi yang terkenal secara internasional dan bergengsi. Oleh karena itu, Jet tidak punya alasan untuk ragu-ragu di sisi konflik mana dia harus berdiri. Jet segera membagikan lebih banyak informasi tentang Tesing dan rumah lelang bawah tanah kepada ketiganya. Meskipun dia membuat asumsi yang salah tentang mereka, dia masih seorang pialang informasi terkemuka. Meskipun bos Tesing yang dikenal publik adalah seseorang bernama Salka, bos sebenarnya dari grup itu adalah orang lain. Salka hanyalah seorang frontman dan papan nama. Kami menyebut bos sebenarnya, Spiderhan Alu, di antara kami sendiri. Betulkah? Alu adalah individu yang sangat berbahaya. Rumor mengatakan bahwa Alu bahkan memiliki hubungan dengan Run Candles darah murni di luar laut. Tentang rumah lelang bawah tanah, Jin sudah tahu sebagian besar informasi yang Jet bagikan, tetapi biarkan broker informasi melanjutkan pidatonya yang tak ada habisnya. Dengan cara ini, teman-temannya juga bisa mengetahui informasi yang diketahui Jin dari kehidupan masa lalunya.
Tetap saja, koneksi dengan Run Candles darah murni untuk berpikir bahwa rumor palsu tentang Alu akan menyebar. Aku sangat ragu saudara-saudaraku akan mengasosiasikan diri mereka dengan beberapa preman acak di Lutero Magic Federa. Jin tiba-tiba meletakkan cangkir tehnya kembali di atas meja seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ada satu orang yang mencoba mengutukku. Itu mungkin jika itu mereka. Bagaimanapun, ini adalah Federasi Sihir Lutero, wilayah Zipfels. Dia tidak bisa membuat kesimpulan tergesa-gesa. Hanya penyihir kelas atas yang bisa memberikan kutukan pada level Blooded Illusion, dan tidak mungkin preman bawah tanah ini memiliki penyihir seperti itu di dalam barisan mereka. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan Jin selain menggenggam sedotan. Dia telah menghabiskan 10 tahun di Kastil Badai dan 5 tahun di Taman Pedang. Selama ini, dia telah mencari pelaku di balik kutukan itu tetapi tidak dapat menemukan satupun petunjuk atau jejak. Apakah kamu sudah selesai menjelaskan? Ya, harap jangan ragu untuk menanyakan pertanyaan apapun kepada saya setelah kami tiba juga. Saya akan menjelaskan semuanya dengan sepenuh hati. Aku bersumpah padamu atas nyawa anakku. Kamu punya anak laki-laki? Meskipun Jin bertindak bodoh, dia cukup dekat dengan putra Jet di kehidupan masa lalunya. Putranya adalah anak yang baik dan lembut, tidak seperti ayahnya. Ya, karena saya telah berjanji setia kepada kamu, mari kita berangkat setelah kamu melihat wajah anak saya. Ini untuk membuktikan bahwa saya tidak berniat mengkhianati kamu, Tuan Muda. Putranya mungkin berusia sekitar 2 tahun sekarang. Memikirkan bahwa dia akan menggunakan balitanya sendiri sebagai alat untuk menunjukkan ketulusannya. Jin sekali lagi kagum dengan sifat buruk Jet dan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Lupakan, ayo pergi saja. Setiap fasilitas yang dikelola oleh T-Sings hanya dapat diakses oleh pendatang baru jika mereka memiliki pengenalan dari reguler. Tentu saja, itu juga berlaku untuk rumah lelang bawah tanah. 1 jam dengan kereta, itu tidak terlalu jauh dari penginapan Jet. Tempat mereka tiba tampak seperti villa bangsawan biasa pada kamungan pertama. Namun, itu sebenarnya adalah lokasi di mana semua jenis transaksi ilegal terjadi. Oh, hai, Jet. Mengapa kamu memiliki begitu banyak orang dengan kamu hari ini? Apakah itu barang? Jaga mulutmu. Orang-orang ini adalah tamuku. Jet secara bersamaan mempermalukan semua penjaga. Meskipun penjaga itu meminta maaf atas kata-katanya yang ceroboh, itu menunjukkan bahwa Jet adalah individu T-Sing yang dihormati dan dihormati. Ketiganya kemudian mengikuti Jet ke rumah lelang. Meskipun dioperasikan oleh pedagang gang samar, ada bangsawan akan berpesta dari halaman. Tempat ini tidak berubah sedikit pun, masih sangat rusak. Sebagian besar pemimpin negara berasal dari klan T-Sing, dan bahkan badan investigasi resmi pun tidak dapat mengintai area ini. Sementara warga biasa dilecehkan oleh penyihir dan tentara bayaran yang tidak terdaftar, pesta tidak pernah berakhir di rumah lelang karena segala macam barang, termasuk manusia, dijual. Meskipun Zipfels sadar bahwa semua ini sedang terjadi, mereka tidak mencoba untuk mengontrol dan membatasi orang-orang ini, bukan hanya karena tanah ini penting bagi penduduk Akin, tetapi juga karena klan Zipfel menerima suap dari Spiderhand Alu. Itu sangat menegangkan. Sampah kotor. Jet memerintahkan para penjaga untuk mengambil beberapa topeng dan membagikannya kepada para tamunya. Karena kita pergi ke bawah tanah daripada berlama-lama di sini, saya sarankan memakai topeng. Biasanya, masker tidak diperbolehkan, tapi karena saya pendamping kamu, kamu dapat menutupi profil kamu. Ada tangga tersembunyi di belakang taman. Seperti yang diharapkan, tidak ada satu hal pun yang berbeda dari tempat ini. Bahkan di masa depan yang jauh, T-Sings akan memerintah kerajaan Akin, dan pelelangan akan diadakan di sini setiap hari. Kecuali Jin ikut campur dengan urusan tempat ini. Segera setelah mereka memasuki area bawah tanah, celoteh itu berhenti, dan melodi biola yang menyenangkan memenuhi udara. Sekelompok musisi dengan tuxedo terus-menerus memainkan lagu untuk umum. Seperti yang kuingat, itu semua untuk selera Spiderhand Alu. Dia selalu berusaha meyakinkan orang bahwa dia bukan gangster yang tidak beradab. Apa? Apakah kamu yakin ini adalah rumah lelang bawah tanah? Musik? Kamu pasti bercamu. Saya tahu, mereka duduk di pinggiran ruangan selama 1 jam. Sementara itu, Jet memberitahu eksekutif lain bahwa dia membawa tamu. Untuk saat ini, tidak ada orang yang datang untuk memeriksa 3 orang bertopeng. Sepertinya Jet adalah rekrutan pemula yang disegani di antara orang-orang gemuk lainnya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Singkirkan gangster rendahan ini di hari pertamamu di Akin. Para penjaga yang kami lihat dalam perjalanan ke sini tampaknya tidak terlalu buruk. Ada juga banyak penyihir yang tidak terdaftar. Kamu tidak akan terlibat dalam pertempuran di sini, kan, Tuan Muda? Kalian pikir aku bodoh? Mari kita setidaknya melihat-lihat tempat itu. Jin pasti tidak ingin membalikan tempat ini. Seperti yang dikatakan teman-temannya, itu berbahaya, tetapi ada juga item yang harus dia dapatkan. Buku-buku sihir kuno dan artefak helm. Buku ajaib dengan mantra yang melampaui yang ada di era ini, dan cincin yang berubah menjadi artefak helm yang dipenuhi dengan mana. Di antara buku-buku ajaib, Jin menginginkan satu dari seorang penyihir sejarah hebat bernama Ohensir.
Adapun artefak helm, itu memiliki kemampuan luar biasa. Pemiliknya juga bisa menutupi wajah mereka kapan saja, yang nyaman. Jin tidak tahu tanggal pasti buku ajaib Bohensirk akan dilelang. Itu lebih mungkin tersambar petir daripada kemungkinan buku tebal itu dijual hari ini. Itu tidak benar-benar harus milik Bohensirk. Buku-buku besar penyihir kuno dijual di sini setiap hari. Akan lebih baik menunggu beberapa hari dan membeli barang terbaik yang ada. Sebaliknya, dia tahu tanggal pasti kapan artefak helm akan dijual. Sekitar 5 atau 6 tahun kemudian, Helm of the Demon King akan segera jatuh ke tangan Kaisar Vermont. Ketika Kaisar Vermont memperoleh kendali melalui upeti, banyak romantisis, sejarawan, dan ilmuwan berkumpul. Mereka semua menganggap helm itu sebagai mahakarya dan melacaknya untuk mengambilnya sendiri. Sejarawan menyebutnya helm Raja Iblis karena spekulasi bahwa Raja Iblis kuno menggunakannya di masa lalu. Untuk sementara, ada keributan besar di komunitas jurnalisme sihir. Mereka selalu marah ketika para peneliti sihir menemukan atau mendeklarasikan sebuah mahakarya baru. Karena Jin terjebak pada jurnal besar dan tebal, dia secara alami tahu lokasi di mana itu pertama kali ditemukan serta tanggal pelelangannya. Anehnya, itu terletak di rumah lelang bawah tanah Akin yang terkenal kejam. Namun, helm itu belum terjual selama beberapa tahun terakhir, jadi itu dilemparkan ke sebuah ruangan. Helm itu akan dijual 5 tahun kemudian, yang berarti sekarang sedang disimpan. Mereka tidak harus datang pada hari pelelangan helm. Mereka hanya perlu mencurinya. Masalahnya adalah, bagaimana kita menemukan dan mencurinya sejak awal? Seperti yang disebutkan Murakan dan Gilly, mereka tidak berurusan dengan organisasi kecil yang bisa mereka lawan dengan mudah. Sebagian besar penjaga setidaknya memiliki bintang 6, dan ada penyihir tidak terdaftar yang menyamar sebagai pelanggan tetap. Bukan kerumunan yang bisa ditangani Jin sendiri, dan mereka juga tidak bisa menggunakan kekuatan Murakan. Begitu dia mengungkapkan sihir draconiknya, Federasi Sihir Lutero akan memperingatkan keadaan darurat. Terima kasih kepada mereka yang datang ke sini malam yang indah ini di rumah lelang bawah tanah Tesing, dan terima kasih telah menunggu. Sekarang kita akan memulai pelelangan. Setelah berdebat dengan dirinya sendiri untuk sementara waktu, juru lelang akhirnya muncul ke atas panggung. Secara bersamaan, selusin budak telanjang bergabung dengannya, dipisahkan antara pria dan wanita. Mereka semua memiliki mata yang mengantuk, seolah-olah mereka dibius. Setidaknya tidak ada anak. Baiklah, nomor 1-30. Saham hari ini terlihat sangat bagus. Mari kita mulai ini. Pelelangan budak dimulai. Bahkan tidak butuh 1 jam untuk semuanya terjual. Jadi kamu mencoba menjual kami seperti itu? Itu bodoh bagi saya, Tuan Muda. Jin ingin menyelamatkan mereka. Setengah dari mereka mungkin adalah orang-orang malang yang diseret ke sini tanpa mereka sadari. Tapi sekarang bukan waktunya. Aku tidak bisa memikirkan cara untuk mengambil kembali helm itu tanpa tertangkap. Ide terbaik adalah menyuap kelompok tentara bayaran seperti tentara bayaran Raja Hitam atau tentara bayaran hantu dan memanggil beberapa tentara bintang 7 untuk memusnahkan seluruh tempat. Tapi, selain tidak punya cukup uang untuk melakukan itu, Jin tidak bisa menggunakan namaran kandelnya untuk memimpin pasukan, terutama pasukan dalam skala besar. Dia diteror oleh perasaan terpojok. Situasi dan rencana terlalu berisiko. Beberapa saat kemudian, dia memikirkan opsi ketiga. Ya, ini akan terasa sedikit canggung, tapi akan menyenangkan. Ini juga akan membantu mencari tahu siapa koneksi Alu dalam klan Ran Kandel. Hari itu, Jin tidak membeli apapun dari pelelangan dan kembali ke penginapan. Untuk sementara, Jin menghabiskan setiap hari tanpa melakukan apa-apa. Dia melatih sihir dan energi rohnya di satu sisi penginapan di siang hari dan menghabiskan sisa hari itu dengan hati-hati mengawasi barang-barang yang dijual di rumah lelang bawah tanah. Ketika ketiga sahabat itu pertama kali datang ke rumah lelang, para penjaga Tesing tidak tertarik. Namun seiring berjalannya hari, tatapan mereka perlahan berubah. Jet menawarkan keramahan tanpa keluhan. Hei, bocah, saya sering ingin tahu tentang apa yang terjadi di dalam kepala kamu. Kamu pikir rencana itu benar-benar akan berhasil? Tuan Muda, saya memiliki perasaan tidak enak tentang ini. Apakah mereka benar-benar tidak mengenalnya? Jet menekankan bahwa Spiderhand Alu adalah orang yang manusiawi. Itulah kuncinya, Gilly. Alu mungkin mengenal seseorang dari klan Zipfel, tapi mereka mungkin hanya penyihir tingkat rendah atau pelayan tua. Jadi, bahkan jika saya menyebut diri saya Beradin, dia tidak bisa menyebut omong kosong. Tapi kamu adalah seorang Ran Kandel. Untuk mengatakan bahwa kamu akan menyamar sebagai Beradin Zipfel. Rencana ini sedikit. Saya tidak tahu harus berkata apa. Rencana Jin berjalan seperti ini. Jika sebuah buku kuno yang berharga dilelang, dia akan membelinya dan menemukan Alu. Kemudian, atas nama Beradin Zipfel, tegur dia karena menjual buku-buku tebal milik klannya.
Seperti Jin, Bradin belum menjadi pemimpin penting, jadi dia belum terkenal. Pada usia saya bisa menyulap setidaknya sihir bintang 5. Jika saya Alu, saya akan percaya bahwa saya Bradin. Dan bahkan jika kita tertangkap, kita bisa kabur begitu saja. Ya, aku tidak berdaya sekarang, dan akankah sesederhana itu? Anak itu benar, Strawberry Pie. Aku bahkan tidak perlu berubah menjadi wujud asliku. Melarikan diri dengan 2 orang adalah hal yang mudah untuk melawan preman-preman ini. Bagaimanapun, jika kita ingin menjalankan rencana ini, sebuah buku kuno yang berharga secara sah perlu dilelang. Mari berharap salah satunya keluar hari ini. Saat malam tiba, seperti biasa, Jet menyiapkan kereta. Tuan, ini mungkin tiba-tiba, tetapi jika kamu tidak membeli apapun hari ini juga, para eksekutif Tesing mungkin mengganggu kamu. Mereka mungkin akan memanggil kamu hanya untuk melihat dan tidak membeli. Jangan khawatir tentang itu. Fokus saja pada kereta. Dipahami. Pelelangan dimulai sekali lagi. Segera, pelelangan Buddha berakhir, dan saat buku-buku tebal dan artefak memasuki panggung, Jin menegakkan punggungnya. Buddha sekali lagi terjual habis. Dan sekarang, waktu untuk barang antik. Saya harap semua ini kembali ke orang-orang yang benar-benar menghargai nilai barang. Mari kita mulai. Barang pertama, buku tebal seorang penyihir yang pernah menguasai dunia, buku ajaib Matthew Woniak. Kami belum menguraikannya, tetapi beberapa mantra luar biasa mungkin tercatat di sana. Dan sudah, tawaran pertama kami. Jin menyeringai. Juru lelang membuat kesalahan saat memperkenalkan barang. Nama yang benar adalah Matthew Morniak. Dan, seperti yang Jin ingat, publikasinya sudah ada di rak buku Zip Files. Lelang minggu ini selalu seperti ini, juru lelang meludahkan omong kosong. Lalu para penyihir pencari kesombongan membuat tawaran bodoh. Ini adalah item ketujuh. Penulis buku tebal ini adalah Zenmi. Apakah ada yang tahu tentang seorang penyihir bernama Zenmi? Rumah lelang sepi. Bahkan Jin tidak tahu nama itu. Tome seperti itu adalah pertaruhan, dan sangat jarang untuk memenangkan pertaruhan itu. Menurut ajaran firasat guru Jin, tidak perlu membeli buku ajaib Zenmi. Namun, murahkan berpikir lain. Anak, beli itu. Jika itu Zenmi yang saya tahu, ini sangat besar. Nasihat naga, rekomendasi yang kuat. Jin tidak punya alasan untuk meragukan kata-katanya, jadi dia mengangkat tangannya ke arah juru lelang.